Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randy Nur Said, channel tentang pelajaran Al-Quran, tentang agama Islam, dakwah yang tentunya asik dan menyejukkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe agar senantiasa channel ini selalu berkembang dan memberi manfaat untuk semua orang. Amin. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Let's go. Pagi berima, siang lupa lagi, sore berima, malam amnesia. Oke, hari ini kita akan bahas apa ya? Pokoknya sebelum bulan puasa atau sekarang sudah masuk bulan puasa, kita akan bahas tentang Al-Quran, keutamaan menghatamkan Al-Quran dan tips bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, tentunya di edisi Ramadan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, keutamaan tentang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Oke teman-teman, yang pertama adalah tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran tentunya dalam 1 bulan. Keutamaannya itu banyak sekali, cuman di sini saya pengen bahas 2 saja, tentunya dengan 2 dalil, 2 hadis yang bersambung dengan keutamaan menghatamkan Al-Quran. Yang pertama ada hadis dari riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang membaca Al-Quran dalam 1 malam itu 100 ayat, maka akan dicatat untuknya ketaatan dalam 1 malam. Bayangkan ketika teman-teman di bulan puasa, 1 hari bisa baca 100 ayat. Bukan 100 surat, 100 ayat. Bagaimana keutamaan yang Allah berikan di 1 hari itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hadis yang kedua adalah diriwayatkan dari hadis Ad-Dailami. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran dan di akhir hatamnya dia mau hatam nih, maka akan datang 60.000 malaikat datang untuknya dan mendoakannya. Nah, di sini tentu keutamaan yang kedua ini berdasarkan hadis ini sangat dahsyat sekali, sangat spesial sekali orang yang menghatamkan Al-Quran. 60.000 malaikat, doa orang tua saja itu dikabul langsung oleh Allah, tidak ada sekat. Bagaimana 60.000 malaikat datang kepada kita, mendoakan kita, memohon ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat 60.000 malaikat. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang keutamaan. Sekarang kita masuk ke trik tipsnya, bagaimana caranya kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, tentunya di momen bulan puasa ini. Nah, ada 2 aja, 2, nggak usah banyak-banyak tips and trik ya, 2 aja. Yang pertama, perhatikan teman-teman sekalian, semoga bisa diikuti dan dicontoh. Yang pertama adalah tentu harus dibaca dong, harus di ngajiin dong, harus diucapin dong. Nggak mungkin dilihat doang, nggak mungkin dibayangkan. Kalau dibayangkan jatuh-jatuhnya ya ngelamun dan ngantuk tidur akhirnya, jadi nggak semangat. Dibaca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran terdiri dari 30 juz, dibagi sama Allah sudah dimudahkan 30 juz. Nah, puasa kita 30 hari ini, kita hitungannya 30 hari. 1 juznya terdiri dari 10 lembar, kecuali juz 30 dia ada bonus beberapa lembar. Catat saja bahwasanya 1 juz itu 10 lembar. Tentu kalau dibaca 30 hari 30 juz, tentu kan 1 hari harusnya 1 juz. 1 juz kan. Nah, bagaimana caranya dalam 1 hari itu bisa dapat 1 juz? Bayangkan, kalau misal dari awal sampai akhir baca sekali duduk 1 juz itu kayaknya pusing. Belum yang belum terbiasa pasti pusing. Nah, maka ada triknya, ada tipsnya. Oke? Jadi begini, kita punya waktu 1 hari. Bagaimana harus dapat 1 juz agar 30 hari di bulan puasa itu terpenuhi 30 juz. 1 hari ada 5 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pasang 1 juz tadi yang saya sampaikan bahwasanya terdiri dari 10 lembar. Jadi 10 lembar itu ini 1 lembar.
Kalau satu halaman tuh satu kaca ini, satu halaman. Kalau satu lembar tuh ini ya. Jadi ada 10 lembar. Nah, bagaimana caranya dalam satu hari itu bisa dapat 10 lembar? Kita praktekkan sekarang. Kita coba lihat. 10 lembar. Di dalam kehidupan kita sehari ada 5 waktu sholat. Subuh. Kita pakai deh setelah sholat subuh, jangan tidur dulu. Jangan tidur. Jadi maksimalkan dulu. Bacalah Al-Quran ya 2 lembar saja. 2 lembar. 2 lembar 1, 2. Sudah, nggak banyak. 2 lembar. Jadi nggak langsung 1 juz. 2 lembar. Ba'da sholat subuh. 2 lembar. Masuk ke sholat zuhur. Mau sebelum atau sesudahnya boleh. Tapi kadang yang paling susah memang sebelum sholat zuhur. Kita kadang sibuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, habis zuhur kita pasang 2 lembar. 2 lembar juga. Tadi habis subuh 2 lembar. Ba'da sholat zuhur 2 lembar. Sudah berapa lembar? 4 lembar kita sudah dapat. Berarti tinggal 6 lembar nih. Dimana kita ambil habis asar. Sambil ngebuburit kayaknya bisa dapat lebih dari 2 lembar deh ya. Kalau habis asar ke maghrib kan panjang tuh. Jadi waktu kita nggak sia-sia, betul kan? Nggak mungkin kita tidur. Contoh kalau yang mau masak ya masak, tapi kan bisa dimaksimalkan. 2 lembar itu sebentar. 4 lembar itu sebentar. Kalau kita khusyuk dan senang melakukannya. Taruhlah ba'da asar itu 4 lembar. 4 lembar. Sudah berapa? 8 lembar. 8 lembar. Habis maghrib biasanya kalau bulan puasa itu susah ya. Sebelum maghrib ya kita persiapan buka. Habis maghrib ya makan. Sudah tidak, kalau baca Quran kok mut-mutan ya, tidak mood baca Quran. Nah, nggak apa-apa, istirahat. Oke, persiapan sholat taraweh. Ba'da taraweh sikat lagi 2 lembar. Berarti terpenuhi kan, satu hari itu bisa kita baca 1 juz. Subuh 2 lembar. Setelah zuhur 2 lembar. Setelah asar 4 lembar. Setelah isya 2 lembar. Gampang? Tentu bisa. Kalau misalnya habis asar susah, bisa diganti habis isya yang 4 lembarnya. Pokoknya di dalam 1 kali waktu itu, yang 5 waktu kita sholat itu ada yang 4 lembar. Karena maghribnya kita kadang susah, kecuali bagi yang memang bisa, berarti tetap subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, bisa 10 lembar. Terus kita istiqomahkan setiap harinya itu, nggak ada waktu libur karena sebulan aja. Kita maksimalkan di bulan puasa, mumpung di bulan puasa, maksimalkan insya Allah bisa dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan 1 Al-Quran berjumlah 30 juz. Tentu mudah dan insya Allah bisa dipraktekkan oleh semua umur, oleh semua kalangan. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di keutamaan dan tips bagaimana kita bisa dapat 30 juz dalam waktu 1 bulan edisi Ramadan. Kalau nanti di selain Ramadan mau dipraktekkan, tentu bisa, nggak ada yang salah. Oke, kita bertemu di video-video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.